Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, kembali lagi dengan saya Bang Simon. Di video kali ini Bang Simon akan menceritakan film tentang dunia Yakuza geng. Film ini berjudul Kate 2021. Film ini menceritakan tentang seorang mesin pembunuh yang hanya memiliki waktu 24 jam untuk menyelesaikan misinya untuk memburu para bos Yakuza. Namun di saat ia menjalankan misinya, ia mendapati dirinya diracuni dengan dosis polonium berlebihan. Oke, bagaimana kisahnya? Tak usah lama-lama, kita langsung menuju ke alur ceritanya. Di awal film di kota Osaka, Jepang, kita diperlihatkan dua orang yang sedang menyusun rencana untuk membunuh bos Yakuza yang bernama Kijima. Ia bernama Kate dan Ferik. Setelah Kate diberi arahan, ia langsung memulai misinya dengan menghajar beberapa orang penjaga. Kemudian ia menaiki sebuah gedung untuk melakukan bidikan. Dan tak lama setelah itu terlihat targetnya yang turun dari mobil bersama anak perempuannya. Ia adalah adik dari Kijima, yaitu keluarga besar Yakuza. Awalnya Kate sempat ragu karena target sedang bersama anaknya. Namun ia harus menjalankan misinya untuk membunuh targetnya. Dan dengan adanya desakan dan kemudian hal tersebut membuat bocah itu berteriak meminta tolong. Bocah itu bernama Ani. Dan sementara itu beberapa orang yang berada di mobil lainnya, ia bernama Kijima, bos besar Yakuza. Kemudian ia pergi begitu saja dan meninggalkan tempat tersebut. 10 bulan kemudian, kini Kate memutuskan untuk berhenti dari dunianya menjadi mesin pembunuh karena ia masih merasa bersalah atas kejadian di Osaka saat itu. Ferik pun menghargai keputusan itu, namun ada satu misi terakhir yang harus dikerjakan dan Kate pun menyetujuinya. Kemudian di malam harinya saat Kate sedang berada di sebuah bar, dia dihampiri oleh seseorang pria bernama Stephen. Setelah perbincangan yang cukup serius, kemudian mereka melanjutkan olahraga malam bersama. Di sini Kate juga sempat melihat alamat Stephen melalui identitasnya yang ada di dompetnya. Dan tak lama setelah itu, ia mendapatkan pesan mengenai misi terakhirnya sebelum ia pensiun. Ia pun meninggalkan Stephen di sana bersama sebotol wine yang sudah habis diminumnya. Setelah sampai, Kate mulai mempersiapkan senjatanya. Kemudian dari atas sebuah gedung, Kate melancarkan aksinya. Targetnya kali ini adalah Kijima, bos Yakuza. Namun saat hendak menembak, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Hal ini membuat tembakannya meleset dan hanya mengenai lengan Kijima. Sempat ia mencoba menembaknya lagi, tetapi semua itu sia-sia. Setelah turun dari atas gedung sambil menahan rasa sakit, ia merampas sebuah mobil untuk kabur. Namun sayangnya keberadaannya diketahui oleh Yakuza dan terjadilah aksi pengejaran. Walaupun skill pengemudinya di atas rata-rata, namun saat rasa sakit itu kembali muncul hingga membuatnya kehilangan kendali. Dan di sini Kate bermimpi soal masa kecilnya di mana Ferik mengangkatnya menjadi assassin, lalu menjalani latihan bertahun-tahun sampai menjadi seperti sekarang. Kemudian saat siuman, Kate sudah berada di rumah sakit. Dokter menjelaskan dia telah terpapar racun dari bahan radioaktif yang mengakibatkan terjadinya sindrom radiasi. Bahan berbahaya itu disebut polonium 204. Di sini Kate sadar bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Ia hanya mempunyai waktu 24 jam sebelum racun itu membunuhnya. Mendengar hal itu membuat Kate sangat yakin kalau ia sudah diracuni oleh Stephen melalui wine yang ia minum. Kemudian ia pun bergegas pergi dari sana dengan menyelinap, kemudian mencuri pistol seorang polisi dan meminta obat stimulan pada dokter agar ia bisa bertahan dari efek keracunannya. Kate mempunyai tujuan untuk balas dendam pada Stephen. Namun Stephen mengatakan kalau ia terpaksa melakukan ini atas perintah Kazuo Sato
Kazuo Sato adalah seorang anggota Yakuza sekaligus pengelola klub milik Kijima. Kemudian Cat menemui Ferik. Target yang seharusnya terbunuh adalah Kijima, pimpinan tertinggi dari keluarga besar Yakuza. Dan target sebelumnya yang telah dibunuh oleh Cat adalah Kentaro, adik dari Kijima. Dan Ferik mengungkapkan lokasi di mana kelompok Yakuza itu biasa berkumpul, yaitu di Black Lizard. Kemudian Cat bergegas ke sana dan terlihat Sato dengan komplotannya sedang makan malam bersama. Kemudian Cat datang dan membunuh satu persatu dari mereka agar Sato mengatakan lokasi keberadaan Kijima. Dia mengaku telah meracuni Cat atas perintah Kijima. Namun dia tidak mengetahui tempat persembunyiannya. Cat langsung menghabisi Sato dan memaksa temannya untuk memberitahukan keberadaan Kijima. Dan kita disuguhi pertarungan sangat epik di sini. Cat yang sendirian melawan beberapa anak buah Yakuza. Dan di sini Cat berhasil membabat habis mereka semua hingga menyisakan satu orang. Kemudian orang tersebut mengatakan kalau yang mengetahui keberadaan Kijima yaitu keponakannya yang bernama Ani-chan. Setelah mengetahui keberadaan Ani, Cat bergegas menuju ke sebuah gedung konser. Dan di sana ia melihat sosok Ani yang ternyata putri Kentaro, orang yang telah ia bunuh 10 bulan yang lalu. Cat tidak ada pilihan lain. Cat kemudian melumpuhkan 2 pengawalnya dan menyeret Ani keluar. Sempat melarikan diri, Cat terpaksa memberikan tembakan peringatan. Dia mengaku tidak mengetahui lokasi keberadaan pamannya itu dan hanya Renji yang menjadi penasehat utamanya yang tahu keberadaan pamannya Kijima. Kemudian Ani dipaksa menelepon Renji. Di sini Cat memaksa mereka untuk membawa Kijima jika mereka ingin nyawa Ani selamat. Dan di sini Ani mengungkapkan bahwa Kijima seakan tidak pernah peduli dengan keadaannya. Di sisi lain, Kenji dan Shinjo telah menugaskan anak buahnya untuk menyelamatkan Ani dan merahasiakan penculikan Ani kepada Kijima. Kenji mengatakan bahwa jika Ani tewas, maka keturunan dari keluarga besar Yakuza Kijima akan terputus. Sepertinya Kenji menginginkan Ani tewas dalam penculikan tersebut, supaya ia dapat menguasai dan meneruskan kekuasaan Kijima. Kita kembali ke Cat yang keadaannya semakin melemah. Darah yang mengucur dari perut dan hidungnya. Kemudian ia mencari beberapa peralatan medis dan di sebuah toilet dia mengobati lukanya. Dan memotong rambutnya. Kemudian Cat menyekap Ani di sana. Kemudian Cat singgah di tempat makan dan ketika Shinjo dan anak buahnya datang, Cat meminta mereka menunjukkan Kijima dan dia akan memperlihatkan Ani, namun tiba-tiba dan terjadilah pertempuran yang sangat epik di sini. Cat yang hanya seorang diri kembali beraksi untuk menghabisi kelompok Yakuza yang telah meracuninya. Di sini Ani berhasil membebaskan diri dan bertemu Shinjo. Awalnya dia senang karena bisa bertemu dengan anak buah pamannya itu. Namun ternyata mereka mendapatkan perintah untuk membunuhnya juga. Saat akan dieksekusi, beruntung Cat datang dan menyelamatkannya. Cat kini tidak membutuhkan Ani lagi karena nyatanya Kijima tidak datang untuk menolong Ani, namun malah akan membunuhnya. Ani tidak punya tujuan lain dan terus mengikuti Cat. Kesal dengan ocehannya dan di saat yang sama timbul reaksi racun dalam tubuh Cat. Ani pun membantu menyuntikkan kembali obatnya dan mulai saat itu mereka bekerja sama untuk membunuh Kijima. Di sini Ani mengungkapkan untuk menemukan Kijima mereka harus mendapatkan dulu Renji melalui kekasih prianya yang bernama Jojima. Kemudian Ani mengalihkan perhatian petugas keamanan agar Cat muncul dan langsung memaksa Jojima menyebutkan lokasi keberadaan Renji. Namun Jojima menolak memberikan informasi keberadaan Renji.
but I will not be disclosing his will. Kemudian saat Cat lengah, Jajima menyerangnya dan mereka berdua bertarung. Sementara itu Annie mencoba untuk menembaknya, namun dia malah menembak tangan Cat. Jajima benar-benar lumpuh setelah Annie memukul kepalanya. Melihat darah di mana-mana membuat Annie teringat saat ayahnya tewas. Kemudian Cat berusaha menenangkannya. Kemudian mereka menggeledah rumah itu untuk mencari petunjuk selanjutnya. Cat menemukan beberapa senjata di balik pintu kulkas. Sedangkan Annie mendapatkan lokasi keberadaan Renji melalui ponsel milik Jajima. Setelah mendapatkan lokasi Renji, Annie mencegat mobil yang ditumpangi Renji. Di sini Renji berdalih kalau ia tidak mengetahui keberadaan Kijima. Namun di sini Kijima pernah mengungkapkan bahwa dia berada di antara keluarga. Petunjuk itu dirasa cukup karena Annie tahu lokasi tersebut. Sebelum berangkat ke sana, Cat menghubungi Varric dan akan mengakhiri semua ini. Ia pun memintanya untuk mengambil mayatnya setelah selesai. Dan di tengah perjalanan, Annie menceritakan bahwa ibunya adalah seorang gaijin atau simpanan Yakuza. Di sini Annie juga tidak pernah mengenal ibunya dari Amerika tersebut. Akhirnya mereka sampai di rumah lama dari ketua Yakuza. Sesampainya di gerbang, Cat meminta Annie untuk pergi. Dia ingin menyelesaikan ini seorang diri. Annie ingin membantu, namun Cat tak mengizinkannya. Namun saat ke dalam, tubuhnya mulai melemah. Cat pun menyuntikkan serum yang memberinya tenaga. Dan ternyata Kijima sudah tahu dan menunggunya di sana. Dan di sini Kijima mengungkapkan bahwa apa yang terjadi dengan Cat itu bukan olahnya, karena atas dasar ingin balas dendam atas kematian adiknya. Dan yang mengejutkannya lagi, selama ini ternyata Kenji telah bersekongkol dengan Varric, dan Cat hanya dijadikan mesin pembunuh dan dijebak untuk menyingkirkan Kijima. Kemudian di sisi lain Varric sampai dan menghampiri Annie yang masih menunggu di luar. Kemudian Varric memberitahu bahwa yang membunuh ayahnya Annie bukanlah Kijima, melainkan Cat yang ia tolong. Kembali ke Cat, dia sangat terpukul dan tidak percaya karena orang yang selama ini ia percaya telah mengkhianatinya. Hal ini membuatnya keadaannya semakin sekarat. Cat mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan semua ini sebelum ia mati. Cat tidak ingin perjuangannya selama ini sia-sia. Lalu Kijima mengizinkan Cat untuk membunuhnya karena ia ingin mati demi menebus dosa-dosanya. Terdengar suara tembakan dari dalam. Varric dan Annie berpikir kalau Cat telah membunuh Kijima. Dan tak lama setelah itu Cat keluar. Ia segera meminta Annie untuk menjauhi Varric. Namun Varric menampaknya sudah berhasil membuat Annie membenci Cat. Kemudian Annie menembak Cat yang ia anggap sudah membunuh semua keluarganya. Setelah itu ia pergi bersama Varric yang akan mendidiknya menjadi pengganti Cat. Dan ternyata di sini Cat masih hidup dan mengingat masa lalunya yang kurang lebih sama seperti Annie. Varric sengaja membunuh ibunya dan menjadikan Cat sebagai mesin pembunuh. Dan di sini Kijima tidak benar-benar ia eksekusi. Kemudian ia menyuntikkan stimulan ke tubuhnya. Kemudian Cat mampu berdiri lagi dan mereka langsung mengejar Varric. Sementara itu Varric membawa Annie ke markas Kenji. Ia marah besar kepada Kenji yang bertindak terlalu gegabah karena telah meracuni Cat tanpa seizin dirinya. Mereka berdua yang menyangka Cat dan Kijima sudah mati dan misi mereka sudah selesai. Varric pun bergabung dengan Kenji yang telah mengambil alih kekuasaan Kijima. Dan di sana Annie telah mengetahui semua percakapan mereka. Kita kembali ke Cat dan Kijima. Di tengah perjalanan Kijima mengatakan bahwa ia bisa mengatasi ini semuanya. Namun Cat di sisa hidupnya ia ingin membalaskan dendam atas apa yang ia terima. Setelah sampai mereka langsung melakukan penyerangan. Dan kita disuguhkan pertempuran yang sangat epik di sini. Varric dan Kenji sangat terkejut melihat kedatangan Cat beserta Kijima. Lalu Kenji mengerahkan semua anak buahnya.
Di sini Cat sempat terjebak dan Kijima datang tepat waktu. Kini tinggal Kenji seorang diri. Kijima menantangnya untuk bertarung menggunakan katana. Dan tak butuh waktu lama bagi Kijima untuk menghabisi Kenji. Di sisi lain Cat sempat tertembak di bagian kakinya oleh anak buah Kenji, dan dengan sisa tenaga Cat kembali bangkit. Hingga akhirnya Cat berhadapan langsung dengan Varric dan membawa Annie sebagai sandera. Di sini Cat meminta maaf kepada Annie karena ia telah membunuh ayahnya, dan setelah itu Cat berhasil membunuh Varric dan meninggalkannya sekarat dan tewas. Di akhir film diperlihatkan Cat yang juga terkena tembakan dan racun di tubuhnya yang sudah merasuk ke seluruh tubuhnya, dan ia pun tewas, dan film pun berakhir. Gimana geng, menurut kalian untuk film ini cukup bisa membuat adrenalin meningkat bukan? Oke geng, jika ada request alur film lainnya silahkan taruh di komentar. Dan saya Bang Simon, sampai jumpa di video selanjutnya.